Halo guys, jumpa lagi dengan Siva di channel Indie Life. Di video kali ini guys, Siva lagi ngobrol asik nih dengan Pak Jeffrey, seorang custom furniture dari Are Design. Sebelumnya kita udah pernah ngobrol-ngobrol juga sama Pak Edward dari Are Design, sama Pak Tommy juga. Kali ini Siva mau ngobrolin tentang custom furniture yang mungkin orang banyak belum tahu nih guys. Langsung aja tanpa basa-basi, ini dia Pak Jeffrey. Halo. Halo Pak, Ya, sehat? Sehat Siva. Berarti sudah siap Siva tanya-tanya nih ya Pak tentang custom furniture. Boleh. Ya boleh ya Pak. Oke, langsung aja nih Pak. Siva nih penasaran Pak, karena kan custom furniture ini adalah pekerjaan yang mungkin saat ini belum banyak orang yang tahu tuh ya Pak. Bapak sendiri bisa jelaskan nggak sih Pak apa itu custom furniture? Custom furniture ya. Custom furniture itu kalau kita dari dua kata tadi, custom dan furniture. Iya. Jadi furniture itu kayak perabotan rumah tangga. Iya. Gitu. Nah kalau custom itu make to order atau dipesan baru dibuat. Oke. Gitu ya. Jadi sehingga custom furniture ini perabotan atau perabotan rumah tangga yang tidak dimiliki dengan rumah lain gitu, atau tidak sama bentukannya, warna, apapun itu yang berkaitan dengan interior dari rumah satu dengan rumah yang lain itu tidak sama. Itu yang dibilang namanya custom. Oke. Itu sih, Pak. Karena dia dipesan sesuai orderan gitu ya Iya, Pak. sesuai desain juga gitu. Kemudian jenjang karir seorang custom furniture itu gimana Pak? Apakah ada sekolah tersendirinya semacam arsitek atau gimana tuh Pak? Untuk saat ini di Medan atau di Indonesia, setahu saya belum ada sekolahnya sih Pak. Tapi di luar negeri sudah ada. Mungkin nanti dikembangkan sama sekolah-sekolah atau perguruan tinggi kan, untuk dikembangkan teknik custom furniture, karena prospeknya bagus sih ke depan sih Pak. Kalau Bapak sendiri bisa jelasin nggak latar belakang Bapak kenapa memilih akhirnya menjadi seorang custom furniture? Sebenarnya latar belakangnya sih otodidak ya, tidak disengaja sih, karena memang nggak ada sekolahnya, dari orang tua juga tidak dari custom furniture sebelumnya. Awalnya sih ceritanya gini, lucu sih. Kita buat custom furniture di rumah saya sendiri, di ruang living room ya, area TV gitu. Ruang tamu ya Pak? Ruang tamu, benar. Jadi setelah sudah siap, kok bagus ya gitu, kok bagus ya, kayaknya ada ketertarikan di situ. Jadi setelah udah selesai, saya lihat bagus, kok beda sama rumah-rumah yang lain gitu, rumah saya. Jadi saya tanya dong ke tukangnya, Mas, kira-kira kalau saya gelutin di dunia kayak emas gini, bisa nggak gitu kita kembangkan? Terus Mas itu bilang ya bisa aja. Kita coba cari klien, kita coba membuat sesuatu yang beda gitu. Jadi itu sih asal mulanya. Dari rumah sendiri dulu ya Dari Pak? rumah sendiri menjadi dulu. Percobaan ya? Iya, ada ketertarikan di situ. Saya juga berpikir mungkin ya peluang usaha kan ke depannya, karena bagus, estetikanya dapat, beda sama rumah lain gitu. Di sekeliling kita tuh belum ada. Yang custom gitu ya Pak? Iya, benar. Paling itu sih latar belakangnya, ketertarikannya. Untuk sekolah berarti nggak ada nyambung ke custom furniture ya Pak? Nggak ada. Mungkin kalau desainer ada, arsitek ada. Tapi kalau custom furniture sih mungkin belum ada sih. Kalau saya belum ada sih Pak. Kemudian Bapak menggeluti custom furniture ini dari tahun berapa Pak? 2006 ya. Wih, 2006 berarti udah hampir 20 tahun ya Pak? Sekitar gitulah, 17-an ya. 17 tahun ya. Berarti pasti udah ada istilahnya kayak perbedaan gitu ya Pak dari tahun ke tahun tentang custom furniture ini? Iya, sangat beda. Dulu-dulunya belum ada kayak desain seperti sekarang ini. Dulu setahu saya interior itu masih gambar kalkir. Kalkir itu gimana Pak? Jadi dia kayak jenis kertasnya itu yang agak transparan. Dia pakai coretan tangan, pensil gitu kan. Hanya ada ukuran sama bentukan-bentukan aja. belum berwarna, belum ada visualnya sama sekali. Kalau sekarang kan udah dibantu sama aplikasi ya Pak ya? Iya benar, jadi sangat membantu juga sih. Jadi kita dengan adanya
desain tadi, kita lebih mudah untuk membuat custom furniture jadi lebih baik lagi, menyerupai visual yang didesain sama desainer atau arsitek tadi. Oh, berarti ini sebenarnya ada kerjasama dari arsitek juga gitu ya, Pak? Iya, kalau mau maksimal. Kemudian apa-apa aja sih, Pak, alur atau tahap kerja seorang custom furniture, Pak? Bisa dijelaskan? Setelah kita survei lokasi, kita konsultasi sama klien atau owner yang punya rumah untuk mau buat perabotan tadi, apa kebutuhan dia gitu, dia mau buat apa di rumah dia, misalkan kayak contoh dapur, aku mau buat kitchen set gitu kan. Kita berbincang yang dibutuhkan apa aja sih yang di dapur gitu kan, kayak mungkin dia perlu kompor di bagian mana, terus kompor itu selain kompor apalagi kayak misalkan tudung hisap ya, atau cooker hood untuk penghisap asap makanan, terus dia perlu juga oven enggak, perlu microwave enggak. Nah, di custom furniture yang uniknya ini, yang bagusnya ini, kita bisa menempatkan posisi oven, cooker hood, dan microwave dan sebagainya, itu elektroniknya di dapur, bisa disesuaikan dengan posisi yang diinginkan sama si klien, owner. Itu sih kelebihannya kalau kita pakai jasa custom furniture. Jadi untuk peletakan, estetika, dari segi fungsional itu lebih pas lah dibandingkan kalau kita hanya beli di toko, udah jadi langsung nggak bisa maksimal. Gitu sih. Berarti tahap pertama tuh observasi ya, Pak? Ya, survei lapangan, konsultasi sama klien apa yang dia mau. Mungkin dari segi warna juga kan, kalau kita beli di toko, kita mau warna yang mungkin agak cerah atau warna agak gelap gitu, mungkin agak susah kan, kadang kan terbatas, dan bentukannya juga kita nggak bisa seperti yang kita inginkan. Itu sih bedanya. Tapi di Medan ini, Pak, prospeknya sebagai seorang custom furniture gimana, Pak? Wah, sangat prospek lah, karena kita tahu sendiri kan Siva, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun tuh kayak properti kan, lagi maju-majunya ya, Pak? Maju-majunya kan, buat rumah hunian, kayak public area, cafe kan, kayak apartemen tuh bangun terus. Jadi ya kesempatan kita sebagai custom furniture sangat terbuka lebar ke depan, saya rasa. Berarti kan Bapak udah dari 2006 nih, udah hampir 17 tahun gitu, Pak. Suka duka menjadi seorang custom furniture tuh apa aja, Pak? Suka dukanya paling ya banyak lah juga kan. Kayak di awal-awal sebelum sampai sekarang ini kan, ya kita terus belajar juga lah gitu. Kita karena masih awal kan, kita kan belum ada klien, belum ada pelanggan gitu yang mengenal. Jadi kita coba malah mencari klien. Awalnya kita di toko, kita coba buat barang untuk isi ke toko gitu. Jadi kita jumpa pemilik toko bilang silakan kamu buat aja, buat meja dining, meja tamu, coffee table, buat partisi TV, meja TV, dan lain-lain. Jadi setelah itu kita beli bahan, kita kerjain lah. Kita sisanya titip pada saat itu. Cuma dari awalnya saya kirain kita isi toko, paling lama 2 bulan kita terima uang gitu. Rupanya setelah kita buat nggak ada pembeli. Jadi akhirnya selama 6 bulan barang tadi nggak ada laku sama sekali. Mungkin tokonya marketingnya kurang, atau mungkin kurang jalan lah tokonya kan, usahanya. Jadi akhirnya barang-barang yang kita buat di awal tadi kita tarik kembali, akhirnya kan kita merugi. Berarti di awal tuh sempat karena belum ada portofolio juga gitu ya, Pak? Iya. Jadi kita mencari gitu ya, bukan orang mendatangi kita, tapi kita mencari orang gitu, mencari tempat untuk menyalurkan ide kita gitu ya, Pak? Di awal kayak gitu ya rata-rata ya, Pak? Berarti memang di awal tuh nggak mungkin mulus jalannya ya, Pak ya? Oke, tadi dukanya udah, sukanya menjadi custom furniture tuh apa, Pak? Sukanya kita banyak mengenal teman di
interior ini sukanya itu seru gitu loh. Serunya apa? Kita bisa combine pekerjaan dengan vendor lain. Ya, contoh sama kayak di Indie kan kita vendor untuk lightingnya. Iya, benar. Terus ada juga untuk bagian lain kayak di home decor, untuk misalkan kayak ada lampu hias atau gordin atau parkit, lantai kayu, wallpaper. Kita kolaborasi untuk membuat interior di sebuah rumah itu ya sangat mengasihkan gitu. Berarti prosesnya asik ya Pak? Asik. Kemudian ada nggak sih Pak batasan seorang custom furniture selama mengerjakan di proyek gitu? Misalnya kayak lagi bangun rumah, ada nggak sih batasan yang nggak boleh nih custom furniture hanya kerjanya ini nih gitu, nggak boleh sampai yang gimana gitu. Semisal kayak tidak boleh mengganggu kerja dari arsitek atau kontraktor, atau ada nggak sih batasan seperti itu? Atau sebenarnya custom furniture berjalan pada tugasnya tersendiri gitu Pak? Kalau batasannya paling kita scope pekerjaan itu yang kita tawarkan ke klien, sebatas itu sih. Nah kalau memang pada saat berjalan di pertengahan gitu, ya itulah di pertengahan jalan pekerjaan itu harus collab. Makanya juga koordinasi di lapangan dengan vendor lain itu juga sangat penting. Karena jangan nanti pekerjaan itu tidak maksimal jadinya gitu. Karena contoh nih, kita buat custom furniture kan. Nah sebelahnya itu ada unsur lain atau elemen lain, kayak misalkan unsur wallpaper deh misalkan. Nah kan ada perjumpaan antara unsur perabotan, furniture custom, kayu kita bilang, sama unsur lain kayak wallpaper. Nah batas antara perabotan dengan dinding yang dilapis sama wallpaper itu gimana supaya nampak bagus, nampak rapi. Nah itu yang harus koordinasi tadi. Jadi batasannya itu ya koordinasi tadi sih. Jadi dibilang batasan ya enggak ya sebenarnya. Tergantung skop pekerjaan kita masing-masing sih, dan koordinasi di lapangan dengan baik. Ya berarti intinya harus menjaga komunikasi juga gitu ya Pak. Makanya kita setiap proyek itu selalu buat grup. Jadi ada 2 grup kita sama klien, sama grup di internal sesama vendor. Oh berarti ada arsitek, mungkin ada dari vendor-vendor, kayak orang pekerjaan sipil, pekerjaan AC, pekerjaan custom furniture, home decor, lighting, kayak Indie, itu kita ada buat satu grup untuk membahas setiap ada permasalahan pekerjaan gitu, di luar komunikasi pribadi ya. Berarti sebenarnya Pak, kalau misalnya klien Bapak tuh datangnya dari mulut ke mulut, atau memang rekomendasi kah, atau dari sosial media, atau dari mana Pak rata-rata? Kebanyakan bisa dari mana-mana. Kebanyakan awal-awalnya sih dari mulut ke mulut. Misalkan kita buat custom furniture di rumah klien satu, gitu kita bilang. Nanti dia ada buat, mungkin ada temannya atau saudaranya itu melihat, kok hasilnya bagus gitu kan, nanti lu buat sama siapa, nanti dia tawarkan ke kita, gitu-gitu sih dari mulut ke mulut. Untuk sekarang ini karena berkembangnya media sosial, sangat bagus juga sih untuk menunjukkan portofolio hasil kerja kita, sehingga banyak yang melihat hasil kerja kita, sehingga menghubungi kita untuk untuk supaya bisa, mereka juga mau kan gitu kan. Paling seperti itu. Berarti teman-teman, itulah gunanya dan kuatnya sosial media gitu ya, untuk personal branding sekaligus untuk bikin portofolio pekerjaan kita gitu ya Pak. Makanya dari sekarang kalau misalnya teman-teman punya portofolio tentang kerjaan apapun, misalnya kayak ngedesain atau fotografi, itu bisa diletak di sosial media dengan yang baik, dengan cara yang baik ya Pak. Kemudian nih Pak, Bapak kan udah lama nih ya Pak, ada nggak sih Pak tantangan tersendiri dari seorang custom furniture gitu? Misalnya kayak ada punya klien yang rewel, maunya rumahnya gimana gitu Pak, ada nggak sih yang gitu Pak? Pastinya ada. Tapi sebelum mulai aku minum dulu ya. Oh boleh, iya, boleh. Iya udah agak kering juga nih ya Pak. Biar relax Pak Jeffrey-nya guys.
Siva nggak minum? Iya, lanjut. Jadi tantangan ya dari klien berarti ya. Iya. Saya tantangan nggak hanya dari klien, tapi memang klien ini juga sangat berpengaruh gitu. Misalkan kita udah buat custom furniture gitu kan, udah mau jadi nih, sesuai sama desain. Palingan dari klien atau owner dia melihat kok nggak sesuai yang dia diinginkan gitu. Padahal dari awalnya kan dia udah melihat dari visual foto, desain kan. Iya, desain. Nah, perubahan-perubahan tadi lah yang jadi tantangan kita, gimana supaya klien tetap puas dengan hasil kerja kita, dan kita juga bisa maksimal gitu untuk berkarya di situ buat custom furniture-nya gitu. Itu sih paling sih, Pak. Tapi sejauh ini mungkin kita nggak usah sebut nama lah, Pak. Mungkin kayak ada nih pengalaman saya waktu ngerjain rumah A misalnya gitu. Dia agak aneh nih apanya berubahnya gitu. Tapi pernah nggak sih Pak dari awal udah bisa kayak Bapak bilang tadi kan udah hampir jadi gitu kan. Ada nggak sih yang berubahnya sampai 80% gitu? Oh enggak sih. Oh enggak ya. Enggak. Berarti tidak jauh dari hasil dari visual yang awal ya Pak. Kemudian paling dari segi fungsional juga kadang ada klien yang pengen misalkan nih kadang-kadang klien nggak tahu proses kita buat custom furniture-nya gitu kan. Oh iya benar-benar ya. Jadi pada saat udah mau siap ada permintaan dari klien, aku mau pintu ini bisa nggak pakai smart door gitu. Yang pada dari awalnya kita nggak ada kepikiran, udah mau selesai, udah mau siap baru ada request. Itu yang kadang-kadang jadi tantangan gitu. Gimana sih dengan permintaan klien tadi yang pada awalnya kita nggak prepare masalah tadi, rupanya ada permintaan request tadi, gimana supaya kita bisa buat apa yang di keinginan klien tadi supaya bisa terpenuhin gitu loh. Itu yang kadang-kadang jadi tantangan sih. Iya. Untuk tahun ini kan udah Mei ya Pak, 2024 gitu. Ada nggak sih tren gitu khususnya di custom furniture, atau sebenarnya tren itu yang buat pasar kah atau klien kah, atau di Mei ini memang ada nggak, di tahun ini ada nggak sih tren yang sedang berkembang gitu Pak? Oke. Kalau tren sih sepengetahuan saya sebagai custom furniture banyak sih. Trennya ini nggak melulu satu tren ya, dia trennya juga banyak gitu. Kayak contoh ada Japanese style gitu. Padahal Japanese style ini juga udah lama sebenarnya gitu kan. Tapi belakangan ini muncul lagi style-style seperti tadi, cuman dengan bahan yang lebih modern gitu. Ada juga yang klasik misalkan, yang banyak profilnya dicat ruko gitu kan. Itu juga full klasik juga ada. Kayak modern atau banyak sih konsep-konsep desain yang lagi berkembang sekarang ini. Seperti itu. Tadi Bapak tuh ada singgung bahan-bahan ya Pak gitu. Bisa nggak sih jelasin bahan-bahan yang dimaksud Bapak di custom furniture itu gimana? Oke. Nah kalau untuk bahan sendiri di custom furniture tuh ada banyak ya. Sebenarnya kalau kita cerita bahan ini, kalau dulunya kita kan pakai kayu. Iya, kayu. Furniture ini kayu. Nah, kayu ini kita potong, kita ketam atau kita rajang sesuai apa yang mau kita buat ya. Iya, benar. Gitu. Jadi sekarang ini di zaman modern, selain kayu asli atau solid wood kita bilang atau kayu asli itu, udah banyak berbagai macam pengolahan jenis kayu gitu. Kalau dulu Siva pernah dengar mungkin triplek. Triplek? Iya pernah Pak. Triplek kan? Iya. Jadi triplek itu dia tree itu tiga layer. Jadi si kayu tadi tuh dirajang tipis dilem tiga bagian, jadi tiga layer, dipres gitu loh. Oh, jadi triplek. Triplek, gitu ya. Ada lagi sekarang ada namanya multiplex. Nah multiplex itu lebih dari 3 layer. Bisa sampai 5 sampai 6 layer itu multiplex. Nah itu namanya kayu lapis. Dia dilapis-lapis gitu.
Nah, selain multiplex ada juga olahan lain banyak, kayak MDF. MDF itu atau HDF, sekarang ini HDF. Kalau MDF itu dia medium defense kan, medium. Kalau HDF itu dia lebih high, pressure-nya itu lebih padat gitu. Nah itu bahan dasarnya bubur kayu. Oh, baik. Jadi kayu itu mungkin dicincang, digiling, gitu ya, dihancur, di press itu, dipanasin, di press dengan kekuatan presan berapa ton gitu. Iya, okay. Sehingga jadi board gitu, jadi papan yang bisa diolah. Ada juga namanya particle board, atau di pasaran orang bilang softboard. Oh, softboard gitu. Ya, softboard. Oh, softboard. Itu biasanya untuk di lemari nggak sih, Pak? Iya. Untuk di lemari-lemari yang di toko-toko seringnya iya, kan. Nah, itu softboard. Softboard itu ya particle board. Jadi serbu-serbu atau gergajian kayu solid itu dikumpulin, dimasukin beberapa bahan kimia gitu, di press juga. Jadi namanya softboard. Ada lagi namanya FJL, finger joint laminate. FJL itu dia kayak kayu sambung di join. Nah, biasanya sih banyakan dia kayu pinus atau kayu karet gitu kan, dia di join di press, namanya di FGL. Beberapa juga ada sih yang seperti itu, yang lain lagi masih banyak seperti itu. Itu masih dari kayu ya, belum lagi dari yang lain, kayak sekarang ada juga namanya PVC board. Jadi PVC board tuh dia full plastik. Itu Siva. Kemarin tuh Siva sempat lihat gitu Pak di sosmed gitu, dia uang taman gitu Pak. Tapi kan dia kan biasanya pakai kayu gitu kan Pak. Tapi memang sekarang ada kayu yang dibuat dari plastik gitu Pak. Itu memang ada gitu ya Pak sekarang? Ada, itu namanya WPC, singkatannya wall panel composite. Nah itu juga banyak coraknya, ada yang kayu, ada yang kayak batu atau marble. Motif-motifnya juga sangat banyak itu. Berarti sebenarnya nggak cuma kayu ya Pak, mungkin ada dari kayak granit atau marble atau yang lain-lainnya gitu, ada juga Pak? Ada. Nah, jadi di custom furniture ini nggak kita bicara melulu soal kayu dan kayu. Jadi custom furniture ini serunya kita bisa kombinasi antara material kayu, stone kan, batu kayak marble, granit, atau batu alam, terus steel gitu juga ada, kayak di besi. Sekarang banyak juga interior yang kombinasi antara besi dengan kayu atau kayu dengan batu dengan besi gitu. Jadi ada banyak unsur yang bisa kita combine dalam satu interior untuk menghasilkan hasil yang bagus sih untuk custom furniture tadi. Apalagi sekarang juga di lighting juga sangat pengaruh kan. Iya. Wah ternyata dalam juga gitu ya Pak tentang custom furniture ini, nggak sesimpel yang cuman menerima gambar dari klien doang gitu ya Pak. Iya, kadang bahkan setelah kita terima gambar dari arsitek, kadang nggak bisa tidur. Oh iya Pak. Kadang belum dealing aja kita udah bisa mikirin, udah bisa nggak buat seperti desain tadi gitu. Oh iya. Padahal belum dealing kan. Kadang saya sering belum tentu jadi juga. Belum tentu gitu jadi ya, Pak. juga. Tapi kita mesti mikirin nih, setelah kita terima gambar, kita bisa nggak buat persis seperti apa yang diinginkan sama arsitek sebagai perencana. Kalau kita kan pelaksana. Iya. Berarti tanggung jawab seorang custom furniture besar juga guys ya. Terus Pak, kira-kira menjadi seorang custom furniture ini peluangnya kan besar gini kan Pak. Bisa ada nggak sih Pak tips yang mau dikasih? Mungkin ada dari teman-teman dari yang nonton channel Indilight ini lihat, pengen deh jadi custom furniture gitu. Bapak ada nggak sih tips dan triknya? Tipsnya paling pertama kali bisa mengerti gambar kerja, karena sekarang ini dunia custom furniture erat kaitannya dengan desain. Jadi yang paling utama sebagai custom furniture harus bisa melihat atau mengerti gambar kerja yang dibuat sama desainer tadi. Dari situlah kita bisa mulai untuk membuat custom furniture tadi. Itu sih harus mempelajari gambar kerja. Iya. Sama mungkin kalau misalnya dinas-dinas terkait nonton video ini udah bisa ya Pak dibuatlah sekolah ataupun perguruan tinggi yang khusus custom furniture ya Pak. Karena memang prospeknya di Medan maupun di Indonesia kayaknya besar ya Pak. Iya. Setelah Siva tadi ngobrol seperti ini,
langsung pikirin ide bagus sih memang sih Pak, karena memang belum ada di Indonesia. Iya. Kita mungkin bisa buat ekstra kokurikuler kan, mungkin di sekolah tingkat dasar ataupun sekolah tingkat menengah pertama kan. Iya. Kita bisa buat ekstra kokurikuler yang mungkin dari anak-anak tadi ada keinginan untuk jadi custom furniture. Good idea sih. Ya, mungkin Pak. bisa jadi, mungkin nanti dilihat para staf Teman-teman pendidikan yang di Kementerian Pendidikan, Iya. bahwasanya ekstra kokurikuler untuk custom furniture ini Iya. mungkin bisa jadi satu ide ya, untuk bisa dikembangkan kemudian hari. Dan yang on the way ini apa Pak? Are sama Indi Pak yang sedang kerjasama? Kita lagi ada garap project di Citra Bahagia City, Singapore of Medan kan, di Union Caribbean. Di situ kita lagi collab sama Indi. Nanti ditunggu guys. Ditunggu videonya. Kita room tour juga nanti ya Pak, house tour juga. Jadi pastikan subscribe guys channel Indi Like. Oke Pak. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Pak mungkin. Bagaimana pendapat Bapak mengenai lighting? Karena kan kita lagi ada di channel Indi Like gitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak seorang custom furniture terhadap pencahayaan atau lighting gitu? Kalau menurut pribadi saya, lighting itu sangat pengaruh banget sih untuk di interior. Ibarat kata kalau misalnya kita masak tanpa garam, ibaratnya sama juga. Interior kalau nggak ada lighting, ya kayak hambar gitu ruangannya. Gitu. Sampai di situnya sih. Karena berarti memang pengaruhnya luar biasa ya Pak? Iya, pengaruhnya sangat luar biasa. Makanya kalau ada dari pemirsa di sini yang mau rumahnya bagus, harus cari Indi juga sebagai konsultan lighting kan, biar rumahnya nyaman, suasananya hangat, seperti itu. Iya, jadi kok mau yang cari arsitek ataupun custom design bisa ini juga kontak Are Design. Iya. Karena kita sering kerjasama guys, dan bisa ditengok video-video yang ada Are-nya guys, rata-rata memang bagus hasilnya gitu. Kita belajar terus lah, kasih yang terbaik yang kita mampu. Pak Jeffrey mungkin bisa sebutin misalnya ada yang mau cari Bapak nih atau mau langsung kontak Bapak atau Are Desainnya bisa di mana Pak? Alamat kantor kita di Komplek Cemara Asri, Jalan Boulevard Raya nomor 49. Situ ada Are Regio. Yang bawahnya kafe tuh ya Pak? Iya, yang bawahnya kafe. Jadi seru banget guys. Jadi kok misalnya sambil mau merencanakan bangunan, bisa sambil ngopi juga gitu ya Pak di bawahnya. Ditunggulah guys. Siva nih belum diundang-undang sama Are Design untuk main ke kantor. Ya, nanti kita undang tim ini untuk podcast. Mungkin kita di kantor ada material-material yang tadi kita omongin tadi. Iya, bahan-bahan tadi ya Pak. Bahan finishing juga, tapi kan masih bahan rangka ya, bahan dasarnya. Nanti di kantor kita ada material finishingnya, nanti kita coba tunjukin, kasih Siva. Nanti kita main-main juga ke sana. Yep. Berarti udah diundang nih ya Pak? Ya, boleh. Oke, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Udah mau main dan ngobrol ke studio Indi Like. Dan jadi sangat mendapat banyak pembelajaran dari pengetahuan ya guys, khususnya tentang custom furniture yang memang prospeknya untuk di Medan dan Indonesia tuh sangat luas ya Pak, sangat besar gitu guys. Ya, akhirnya di sini guys perjumpaan kita dengan Pak Jeffrey. Terima kasih sekali lagi Pak. Demikian guys video kali ini. Jika Anda suka dengan konten ini, tekan like, share ke teman-teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa guys subscribe channel Indi Like agar Anda tidak ketinggalan informasi seputar lampu dan LED lainnya. Terima kasih. Salam Indi Like. Kami Indi ada untuk Anda.